Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi sore hari ini aku itu bener-bener kaget banget karena ikan koki aku lagi dalam masalah. Gini ceritanya, kemarin kan waktu aku sharing gimana tips pelihara ikan koki buat memula, banyak yang mention tuh. Dan banyak yang notice juga kalau ikan koki, terutama si red cap, dan ada juga yang orange-orange ini, itu kena yang namanya kutu. Dan setelah aku lihat-lihat itu, ternyata kutu jarum. Jadi kayak ada merah-merahnya gitu. Jadi dari semua ikan koki yang ada di sini, yang paling jadi perhatian itu si red cap tuh. Kamu bisa lihat sendiri, ada titik-titik merah ya. Itu aku ngelihatnya geli banget. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Dan nggak cuman itu. Jadi selain di red cap itu tadi ada juga aku nemu nih si orange ini. Nah tuh si benjol ya, kita sebut aja si benjol. Itu dia ada di bagian ekor gitu. Nah makanya aku setelah cari-cari juga ternyata ikan koki ini bisa kena yang namanya kutu ya, baik kutu jarum ataupun kutu kura-kura. Dan penyakit dari kutu ini sebenarnya bisa dari berbagai macam. Salah satunya adalah dari pemilik-pemilik sebelumnya, baik itu penjual, penghobi, ataupun peternak. Dan yang paling jadi concern adalah biasanya peternak. Jadi ikan koki ini kan ya kita tahu lah ya, ada yang dibudidayakan gitu kan. Dan terutama dibudidayakan di kolam. Nah kolam ini potensi untuk terkena kutunya bisa tinggi banget guys. Mulai dari entah telur katak ya, atau mungkin telur-telur lainnya. Dan itu benar-benar membahayakan buat si koki. Karena si kutu jarum ini ataupun kutu-kutu lainnya ya, kayak kutu kura-kura gitu ya, mungkin kita sebut aja satu kutu gitu ya, itu bisa membuat ikan koki nggak nafsu makan, terus males gerak, jadi benar-benar sangat mengganggu. Bahkan kalau saking nanti nggak nafsu makannya, itu bisa jadi sampai mati ya, namanya nggak nafsu makan ya kan, gimana dia bisa bertahan hidup gitu. Nah dari situlah yang jadi concern atau perhatian kita untuk membasmi kutu di tank ini. Jadi kalau selama ini aku lihat, dia itu bukan dia ya, mereka, karena ada banyak, itu mereka tuh mau aja gitu dikasih makan pelet ya kan, dan bahkan mereka langsung nyom gitu. Makanya aku nggak ngerasa mereka ada kayak sakit atau apa gitu. Tapi setelah dilihat-lihat ya secara teliti, apalagi itu si red cap ya, kapten kita, malah terkena si kutunya itu. Jadi ya ini kan kita anggap sebagai teman ya, kita harus berusaha membantu mereka. Dan salah satu caranya aku udah ada 2 alternatif ya. Yang pertama pakai abates ya. Terus yang kedua, aku juga bakal ngasih ikan-ikan pemakan kutu. Jadi ikan-ikan pemakan kutu yang aku maksud ya, mulai dari ikan Sumatera, terus kemarin ada yang ngasih saran juga, Bang dikasih ikan manfish. Meskipun beberapa referensi itu bilang ya, kalau ikan manfish itu agak lambat, tapi dia cukup cepat lah ya untuk mengejar kayak kutu-kutu ataupun memakannya tuh. Terus ada lagi itu ikan cherry barb namanya. Nah cuman setelah aku cari-cari agak sulit ya mencari cherry barb. Dan ini aku lagi order ikannya. Wah, aku ada di mana? Juga ya. Jadi kita bakal nunggu, entah mungkin nyampenya agak maghrib atau jam 5 atau gimana ya. Semoga sebelum ikan-ikan dan obat penanganannya datang, ikan koki yang ada di sini masih baik-baik aja guys. Jadi kita bakal nunggu 1 atau mungkin 2 jam sebelum nanti kita memasukkan ikan-ikan dan obat-obatnya ke sini. Kenapa nggak aku karantina? Karena aku ngerasa ini kayaknya udah kena semua gitu. Cuman mungkin yang lainnya nggak terlalu kelihatan. Dan yang paling parah adalah si red cap ya. Jadi si red cap dan yang lainnya bakal kita treat yang sama ya. Jadi dengan dosis tertentu nanti kita kasih obat abatesnya itu ya. Dan juga nanti kita masukkan ikan-ikan pemakan kutu ya. Seperti tadi ikan Sumatera, terus ada ikan manfish, sampai ikan cherry barb. Aku tadi cari-cari kayaknya udah mulai dapat. Semoga nggak kehabisan stok ya guys. Udah mungkin kita tunggu sampai si gojeknya ini datang guys. Akhirnya setelah menunggu 30 menit, ternyata nggak sampai jam-jaman. Tadi aku kira itu ya nunggu 1 jam atau mungkin 2 jam bahkan lebih ya. Karena biasanya orderan lapak atau toko di Tokopedia atau seller ya kita nyebutnya itu rame guys, makanya aku ekspektasinya nggak terlalu cepet gitu ya. Dan ternyata realitanya malah datang lebih cepet ya. Alhamdulillah lah ya, kita bisa melakukan penanganan jadi lebih segera. Oke, jadi tadi kan aku pesan 2 nih ya, ternyata bukan abates ya, namanya itu abate. Jadi obat ini ya, kayak jentik nyamuk gitu. Dan satu lagi aku pesen ikan pemakan kutu. Nah di sini mungkin aku langsung aja buka ya. Di sini kalau kita lihat ada 1 kantong yang gede ya, mungkin kalau kamu kelihatan. Jadi ini ada manfish, terus di sini ada ikan cherry barb yang aku bilang ya. Nah ternyata ini masih ready stock. Jadi aku kira ini udah habis ya, karena biasanya cherry barb itu nggak tahu, jarang gitu ya. Nah kalau ini ikan Sumatera, cuman Sumatera ini Sumatera yang warna hijau.
Nah, jadi mungkin aku bakal bahas sebelum kita masukkan ke tank ikan kokinya. Jadi pertama ini ada ikan Sumatera. Nah, ikan Sumatera ini nama kerennya yaitu tiger barb. Jadi ini kalau ikan Sumatera itu emang udah terkenal banget ya sebagai pemakan kutu, baik itu di kolam ataupun di akuarium. Nah, selain ikan Sumatera ya, di sini ada yang paling gede dulu ya. Kita bahas yang gede. Ini ada ikan manfish. Nih kalau kamu lihat ya. Jadi ikan manfishnya di sini. Nah, ikan manfish ini bisa dibilang ya paling rakus lah ya. Baik itu kutu Argulus ataupun kutu jarum. Nah, hanya saja ikan manfish ini nggak terlalu cepat gitu dalam hal berenang. Tapi ya lumayan lah ya untuk mengejar kutu yang lari. Jadi pesan beberapa referensi gitu. Dia bilang kalau pelihara ikan manfish itu supaya nggak stres sendirian di kolam. Jadi makanya aku pelihara, ini ada berapa ya? 5 ya. Ya ini ada 5 ekor. Jadi kalau sendirian tuh takutnya stres, makanya kita beli sekalian 5. Nah, mungkin ini mirip ya antara tiger barb sama ikan cherry barb secara bentuk ya. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, nah ini cherry barb itu warnanya kayak merah-merah gitu. Dan dia ini bisa dikatakan masih apa ya, sekerabatnya lah sama tiger barb ya. Dari namanya sih kelihatan ya, sama-sama ikan barb dan ukurannya sama-sama kecil. Dan ikan cherry barb ini bisa dibilang salah satu juga yang bisa membasmi kutu air di kolam ataupun di akuarium. Ya cuman ini kamu perlu pelihara lebih banyak dan supaya dia ini nggak dimakan sama ikan-ikan lainnya. Tapi harusnya aman ya karena di sini pemakan kutu semua, sedangkan yang menjadi bosnya atau ikan yang dilayani itu adalah ikan koki, bukan ikan predator. Kalau predator mungkin pasti kita bakal takut mereka yang dimakan. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita masukkan ikan-ikan ke dalam tank, kita lakuin dulu nih yang namanya proses aklimatisasi selama 15 sampai 20 menit. Kita cemplungin kayak gini ya. Dicemplungin plastiknya doang itu udah kelihatan apa ya, mulai rame gitu. Nah, ini bakal seru nih. Ya. Mantap. Aduh, lampunya kecebur guys. Oke. Ya, kita bakal tunggu ini 15 menitan. Sekalian ini kayaknya harus kita matiin ya karena lampunya tadi sempat tenggelam gitu, kecemplung. Jadi kalau lampunya kecemplung, aku takutnya ketika dipaksa dinyalain ya tanpa harus dikeringin dulu, takutnya malah konslet dan rusak gitu guys. 15 minutes later. Nah, jadi karena udah 15 menitan, jadi langsung aja kita buka. Mulai dari ikan yang kecil-kecil dulu deh. Ya, di sini ada ikan Sumatera. Oke. Kita langsung lepasin aja ikan Sumateranya. Oke, kita coba. Harusnya sih memang nggak dimakan ya, karena ikan koki itu bukan predator yang makan ikan kayak gitu. Tuh, kita lihat ikan Sumateranya. Ya, itu tuh. Malah mau dimakan sama si red cap. Padahal mau dibantu ya. Oke, ayo keluar. Wih, tuh ya. Udah mulai masuk tuh beberapa ya. Ada 5 ekor ikan Sumatera green ya, atau Sumatera hijau. Nah, berikutnya kita bakal ngelepas ikan cherry barb. Sama-sama kecil juga ya. Kita langsung lepasin aja kayak gini. Oke. Terus kita lepas cus. Ini dia ya, ikan cherry barb. Ikan yang warnanya merah-merah. Ayo, keluar. Ayo, kamu harus meramaikan dan juga membantu membersihkan kutu si red cap ya, kapten kita. Jadi ini bisa dibilang kita kedatangan kru ya. Jadi kalau di One Piece itu kedatangan kru bajak laut ya, atau anggota baru. Nah, tuh, mereka masih kecil-kecil sih itu. Cuman mereka ini berguna banget ya buat makanin sisa-sisa yang serpihan-serpihan gitu, ataupun kalau kamu lihat ya tuh, kecil-kecil banget kayak makanin kutu juga. Jadi kutu itu ada yang agak besar, terus ada yang agak-agak kecil gitu. Nah, ini dibantu gitu. Nah, terakhir nih adalah si ikan manfish, atau mungkin kamu ada yang bilangnya ikan layang-layang ya. Jadi kita langsung aja buka, set. Terus kita cemplungin deh. Oke, tuh ini jadi si red cap nafsu banget ya sama kru yang baru. Mungkin dia ngajak kenalan kali ya. Namanya juga kru baru guys, harus menghadap sama kaptennya ya. Ya, ayo keluar. Oh, ini aku pesan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 10 kayaknya ya. Oh iya, aku pesan 10 deh guys. Soalnya aku agak lupa gitu. Tadi pesan berapa gitu ya. Bentar, ini kok nggak mau keluar gitu sisanya. Ayo keluar. Nah, sip ya. Akhirnya kalau kita lihat di bawah tuh, udah ada pasukannya ya sekarang ya. Jadi si ikan koki ini mereka nggak membasmi kutu sendiri, tapi juga ada pasukannya. Tuh, jadi ada pasukan layang ya, atau manfish kita nyebutnya. Tapi ada juga pasukan ini ijo-ijo. Ini berasa tentara ya kalau warnanya hijau. Nah, sedangkan ada juga nih yang warna merah nih. Nah, itu warna merah ya. Nah, jadi itu ikan manfishnya. Kalau kita lihat dia berenang cenderung secara bergerombol ya. Meskipun ada tuh yang sendiri tuh, dia ngapain tuh ya sendiri? Bodoh amat ah. Main itu ya sendiri. Di saat yang teman-teman yang lainnya tuh mereka pada bergerombol tuh, pada berenang ikut gitu ya. Ketika arahnya ke kiri pada ke kiri semua, tuh ke atas pada ke atas ya.
Kalau ikan yang ini itu masih agak mencar-mencar ya. Tuh ada yang di atas, ada yang di sini ya kan. Ada yang di pojok juga tuh, pojok atas tuh. Nah, beda-beda gitu. Kalau manfish itu emang kayaknya emang bukan kayaknya sih. Dia tadi kalau aku jelasin sebelumnya ya, itu si manfish emang hidupnya secara berkelompok. Jadi dia bakal stres kalau hidup sendiri. Entah mungkin 1 ekor atau 2 ekor ya. Mungkin kalau kamu masih ingat, aku itu pernah pelihara manfish juga ya, yang waktu itu buat white tank. Dan manfishnya itu cuma 2 ekor. Dan itu mungkin ikan manfishnya kasihan ya. Dia stres, nggak ada gerombolannya, nggak ada kelompoknya. Makanya ini aku langsung beli berapa ini? Ini beneran 10 ekor kan? Iya, aku ngetik di Tokopedia-nya sih 10 ekor sih guys. Nah, jadi harapannya ya dengan semakin banyak ya ikan-ikan yang ada di sini sebagai pemakan kutu bisa membasmi atau menangani kutu yang ada di red cap ini. Jadi kalau kita lihat nanti di badan baliknya, bentar kita tunggu ketika dia berbalik. Nah, tuh. Jadi di ekornya tuh kayak ada titik-titik geli gitu ya. Jadi itu kayak kutunya. Jadi ada merah-merah gitu lah. Nah, sama ini nih, bentar. Aduh, dia balik ya. Dan nanti tunggu dia ngadep ke kiri guys. Nah, tuh. Jadi di ekornya tuh ada kayak tuh, jadi kayak agak merah-merah gitu. Memang nggak terlalu kelihatan, tapi bagi ikan-ikan kecil ini harusnya kelihatan gitu. Nah, jadi barusan juga udah datang ya, namanya itu abate. Nah, jadi abate itu apa sih, Bang? Jadi abate itu semacam obat pembasmi jentik nyamuk. Ya, sebenarnya kamu itu gampang banget dapetinnya di apotek atau mungkin di toko-toko. Karena sekarang itu udah banyak banget ya lapak-lapak di Tokopedia juga yang menjual abate ini. Dan sebenarnya dengan dosis-dosis tertentu, abate ini dikenal beberapa orang juga ya, itu cukup efektif ya untuk membasmi atau membunuh ya kutu jarum ataupun kutu tempel yang hinggap di ikan mas koki ya, termasuk yang tadi ya si red cap dan teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya itu ada beberapa opsi supaya kita bisa menggunakan abate ini untuk membantu menangani kutu yang ada di ikan koki. Ada yang kokinya itu kita masukkan di sebuah wadah khusus ya kan. Ada juga yang memang dibiarin di tanknya tersebut. Nah, kenapa aku pilih yang dibiarin ikan kokinya di tank tersebut? Karena bisa jadi kutu jarumnya itu nggak cuma di red cap sama si benjol doang, tapi ada lagi di beberapa spot lainnya. Nah, makanya itu selain kita basmi, terus kita kasih pemakan kutu, ya kan? Jadi bener-bener kita membersihkannya itu yang ada di tanknya tersebut. Jadi bukan hanya mentreatment 1 atau 2 ikan koki aja. Dan untuk takarannya ya, nah ini perlu diperhatikan, jangan sampai terlalu banyak ya, sehingga nanti takutnya membahayakan ikan. Tapi jangan sampai terlalu dikit juga, jadi kayak nggak ngefek gitu, akhirnya kayak ngapain gitu kan. Nah, makanya setelah aku baca-baca ya, itu 10 mg ya, ingat 10 mg untuk 100 liter air. Nah, setelah aku hitung-hitung, tank aku itu ukurannya 160 liter. Jadi untuk penggunaannya kita sesuaikan, yaitu mungkin sekitar 10 mg. Jadi jangan terlalu banyak juga. Kayak kita bakal masukkan ke beberapa ininya ya, istilahnya apa ya, serbuk ya. Ini bentuknya serbuk. Jadi aku kira itu si abate ini bentuknya kayak cairan gitu ya, dan bentuknya serbuk aja dia itu udah kayak menyengat banget gitu. Kayak kita langsung aja kayak tuangin gitu si abatenya. Jujur aja ini baunya kayak menyengat. Emang ciri khas ini ya pestisida, kalau kamu tahu ya, kayak pembasmi serangga ya. Oke, 10 mg itu mungkin segini kali ya. Nah, kurang lebih segini guys. Jadi mungkin aku jelasin dulu ya. Menurut peneliti itu sebenarnya setengah dosis tadi. Kalau tadi kan dosisnya 10 mg. Nah, sebenarnya 5 mg aja itu udah cukup efektif ya untuk membasmi kutu yang ada di ikan koki. Nah, cuman kita mungkin ini tadi sudah aku kurangin ya beberapa, jadi supaya nggak terlalu banyak juga. Nah, nanti kalau emang belum pengaruh atau nggak ngefek ya, baru nanti kita tambah sedikit dari dosisnya itu. Nah, jadi kita langsung aja tuangin abatenya ini. Nah, aku agak takut sih kalau misalkan bakal jadi makanan buat si koki ya. Mungkin kita agak kesini. Nah, langsung tuangin. Oke, sip. Tuh. Aduh, semoga nggak dimakan ya. Semoga sih nggak dimakan. Jadi kalau kita lihat tuh ikan kokinya syukurlah nggak makan abatenya tadi yang habis kita kasih. Jadi sebenarnya berapa lama sih kita melakukan atau mengkarantina? Jadi kalau misalnya di beberapa referensi itu kan mengkarantina kita ngambil beberapa ikan, mungkin 1 atau 2 ke dalam tank khusus. Nah, cuman kalau di kita ini kita langsung se-tank ini. Nah, cuman berapa lama sih? Nah, setelah aku baca-baca guys, itu sekitar 6 sampai 9 jam. Jadi ikan kokinya ini harus kita puasain dulu ya. Jangan kasih makan
makan dulu sekitar 6-9 jam. Ya mungkin karena ini jam berapa ya, setengah 6 ya, jadi mungkin kita nggak bakal kasih makan sampai jam 10 atau jam 11-an. Nah dari situ nanti kita bakal lihat ya kayak gimana perkembangan atau progres dari mulai dari pertama sih ini sih si red cap ya. Aku bener-bener khawatir banget takutnya kenapa-napa. Tuh mereka mulai mendekat. Nah harusnya sih ini ya, mereka jangan sampai memakan ini karena takutnya itu kenapa-napa guys. Soalnya Abate sendiri itu yaitu tadi ya, seperti yang aku bilang, itu dia obat pengendalian pestisida vektor penyakit nih. Iya, jadi dia itu obat pembasmi nyamuk. Makanya kalau ada sesuatu atau apa-apa yang berkaitan dengan kimia kayak gini, harus hati-hati guys. Jangan sampai sembarangan memasukkan ya, apalagi dengan dosis yang terlalu banyak. Mending kita dosisnya terlalu dikit guys. Jadi kita nanti bisa tambah pelan-pelan. Tuh. Ya malah dimakan. Aduh, ya malah dimakan guys. Aduh, bentar. Kita coba harus ini ya, kita aduk-aduk dulu ininya, tanknya. Jadi ikan kokinya itu nggak terlalu berkumpul di situ. Bentar, kita coba usir dikit. Nah, kita aduk-aduk kayak gini. Kayak gini kan dikira ini ya, bukan makanan ya. Karena memang biasanya insting ikan koki itu apa aja diembat guys. Jadi kita harus aduk-aduk kayak gini supaya merata juga sih guys. Jadi nggak hanya spot-spot tertentu aja yang mendapatkan efek dari si ini ya, si Abate. Nah, kita aduk-aduk kayak gini. Jadi selain yang ada di bawah, juga ada yang ada di tengah, terus ada di atas dan lain-lain guys nih. Tapi jangan sampai terlalu geser ke filter ya. Takutnya mungkin malah kesedot ya. Malah nggak jadi ini, malah nggak jadi karantina. Oke, kita aduk-aduk kayak gini. Nah, harusnya ini sih cukup ya. Jadi kita bakal tunggu berapa? 6 sampai 9 jam guys. Many hours later. Nah, jadi ini udah sekitar jam 12 malam. Jadi kalau kita tadi itu terakhir mantau jam 5 sore ya, berarti ya 7 jaman lah ya. Dimana tadi kalau di referensi itu antara 6 sampai 9 jam. Berarti berapa ya? Kalau misalkan 7 jam berarti mungkin masih terlalu dini nggak sih? Kan batasnya 6 sampai 9 tuh. Berarti kalau pengen aman antara 8,5 jam atau 9 jam. Cuman ini karena jam 12 malam ya, kalau kita nunggu 2 jam lagi itu berarti jam 2 pagi guys. Dan kita tentu udah tidur semua ya. Makanya mungkin ini pemantauan terakhir sebelum nanti hari pagi harinya bakal aku cek lagi. Nah, jadi ini kondisi ikannya. Nih, kalau kita lihat si red cap, ini mungkin masih ada ya. Kalau kita lihat atau kayaknya udah ini ya. Bentar, kita coba perhatiin lagi guys. Oh, masih ada guys. Ini kayaknya harus dicabut paksa sih ya kutu jarumnya. Coba kita lihat lagi, perhatikan. Soalnya dia gerak-gerak sih guys, agak sulit ya. Cuman kalau di ada di pipinya juga guys ya. Aduh kasihan tuh, dia sampai gesek-gesekin gitu. Mungkin next time kalau belum ampuh juga ya si Abate-nya, mungkin kita bakal entah tambah dosis atau kita cabut dulu guys ya kutu jarumnya ini, karena ngeri banget ya kutu jarum itu. Udah bisa nular, terus bisa bikin dia nggak nafsu makan, bener-bener berbahaya banget guys. Coba kita teliti lagi. Kayaknya sih, aduh bener-bener udah ini ya, udah agak parah sih. Aduh aku bener-bener nggak tega sih guys kalau dibiarin doang ya. Makanya itu tadi aku langsung panik ya, langsung beli Abate. Untungnya penjualnya responnya cukup cepat guys. Jadi karena udah malam juga, sekalian kita tunggu dan pantau keesokan harinya seperti apa. Jadi supaya lebih aman ya, dan kita bakal melihat apakah Abate-nya ini benar-benar cukup efektif atau dia ini Abate-nya sebenarnya lebih ke pencegahan guys. Tapi kalau aku lihat lebih ke penanganan sih katanya. Cuman aku bakal rencananya kalau emang belum sembuh juga bakal aku cabut manual, karena aku bener gatel banget ya kayak. Jadi kalau kamu lihat nih, aku sambil tampilin kutu jarumnya itu kayak nancep gitu. Jadi bener-bener kayak jarum gitu, nancep di tubuhnya. Dan kita pasti gatel dong pengen nyabut si kutunya gitu, kayak gemes lah pokoknya ya. Jadi tapi nggak apa-apa, kita sabar dulu aja ya, cukup tenang ya. Kita kasih Abate dulu. Kalau memang nggak bekerja atau belum efektif, baru deh kita bakal pakai cara yang bukan keras ya, tapi lebih ke manual gitu. Kalau keras atau enggaknya kita harus tetap memperlakukan si kokinya ini nanti supaya nggak terlalu kasar juga ya. Jadi mungkin karena ini udah panjang juga videonya, jadi untuk perjuangan kita melawan kutu jarum ini supaya nggak menghantam ya nyawa ikan koki atau mungkin menghantam cara dia hidupnya ya, karena kasihan banget kalau misalkan sampai nggak nafsu makan guys ya. Itu bakal di next video, oke? Ya udah, mungkin kalau kamu ada saran boleh banget tulis di kolom komentar. Kira-kira saran apa supaya ikan kokinya ini cepet hilang nih kutu jarumnya ya? Apakah memang harus di manual ya, atau Abate kayak gini ya, pembasmi jentik nyamuk ini udah cukup efektif atau kayak gimana guys? Kalau kamu punya pengalaman boleh banget tulis di kolom komentar. Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya. Dah.